Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materinya kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya. Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata qara'a menjadi Quran yang artinya bacaan. Hal ini bisa kita temukan dalam Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 ayat 17 sampai 18. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Itu arti dari Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu merupakan nama khusus yang diberikan Allah seperti halnya kitab-kitab sebelumnya. Nah, kita ketahui untuk kitab-kitab yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul itu ada namanya. Nah, salah satunya ini Al-Quran. Ini kan kitab Allah ya, firman Allah yang dibukukan, dimushafkan. Nah, sebelumnya ada Taurat, ada Zabur. Itu kitab yang sebelumnya ada nama khusus. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam satu mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan ibadah. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu sudah termasuk ibadah. Itu. Lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu merupakan wahyu atau kalam Allah. Jadi semua perkataan Allah itu ada dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang menerima Al-Quran hanya Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang lain. Selanjutnya Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi yang menyampaikan wahyu, tahu ya, malaikat Jibril. Hanya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan dalam bentuk lafal bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu bahasa Arab. Tidak ada bahasa lain kecuali kalau diterjemahkan. Itu baru bahasa lain. Jadi bahasa utama itu bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Selanjutnya, nama lain dalam Al-Quran. Nama lain Al-Quran. Yang pertama Alkitab. Ya, kita bisa temukan dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dalikal kitab. Jadi kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi nama lain Al-Quran bisa disebut dengan kitab. Jadi jangan salahkan orang kalau menyebut Al-Quran itu kitab. Jangan. Jadi bisa Al-Quran disebut dengan kitab. Yang kedua Al-Furqan. Bisa kita temukan dalilnya dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat pertama. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Nah, di sini disebutkan Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Furqan. Ya. Namanya nama lain untuk Al-Qur'an. Dan yang terakhir ada nama Az-Zikr. Ini ada
Dalilnya yaitu Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 9. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra. Jadi nama lain Al-Quran juga disebut dengan Al-Dzikr. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.